literasi untuk Kalteng Harati, mewujudkan falsafah Huma Betang melalui perpustakaan. Judulnya simpel, tapi mungkin ada beberapa kata-kata yang asing untuk Bapak Ibu. Kalimantan Tengah Harati di sini, Harati itu adalah bahasa Dayak Ngaju yang artinya adalah pintar, cerdas, atau smart. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke slide saja. Jadi di Kalimantan Tengah, kami mempunyai rumah adat khas Dayak yang namanya adalah Huma Betang. Ini ada di gambar. Huma Betang itu Huma artinya rumah, Betang itu artinya besar. Huma Betang itu dulunya dihuni oleh banyak orang, oleh banyak keluarga. Jadi di dalamnya pasti ada perbedaan, namun ada semangat persatuan, etos kerja, dan toleransi yang tinggi untuk mengelola secara bersama-sama perbedaan yang ada. Kemudian Kalteng Harati atau Kalteng Cerdas ini merupakan konsep pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2015. Dan Huma Betang merupakan falsafah yang secara turun-temurun menjadi pedoman hidup masyarakat di Kalimantan Tengah. Prinsip dari Huma Betang yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan serta toleransi, diharapkan bisa membantu perpustakaan untuk mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ingin menawarkan konsep pustakawan yang berkarakter Huma Betang. Seperti yang kita tahu dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 17 goals di situ, yang mana poin keempat, pendidikan bermutu, poin ke-9, inovasi, dan poin ke-17, kemitraan, sangat selaras dengan konsep Bappenas, bidang literasi, yaitu penguatan literasi untuk kesejahteraan, dan juga didukung oleh Perpustakaan Nasional dalam program-program inklusi sosial. Untuk mewujudkan itu, kita bisa menjadi pustakawan yang berkarakter Huma Betang, yaitu humanis, maju, berani, dan bertanggung jawab. Humanis di sini, kita sebagai pustakawan harus terus berusaha menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama. Terutama dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian maju. Seperti apa pustakawan yang maju? Kita jangan hanya memanfaatkan waktu kita untuk mengerjakan tugas-tugas rutinitas saja. Tapi pustakawan juga harus terus berkembang, bergerak, dan berkarya untuk perpustakaan dan untuk masyarakat. Kemudian berani. Sebagai pustakawan, kita harus terus meningkatkan profesionalisme kita. Kembangkan semua potensi yang ada, kembangkan berbagai macam strategi agar masyarakat bisa menerima impact atau manfaatnya. Kemudian ada tanggung jawab. Dengan profesi kita sebagai pustakawan, pastinya kita punya expertise, kita punya keahlian, dan keahlian ini diperoleh dari profesionalisasi. Untuk itu kita memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai pustakawan. Selama saya menjadi pustakawan di Provinsi Kalimantan Tengah, peran apa saja yang sudah saya lakukan? Ini adalah capaian kerja saya dari tahun 2015 dan sampai tahun 2020 saat ini masih saya laksanakan. Dan ini ada beberapa kegiatan baru yang dilaksanakan di 2020. Kalau boleh saya bilang ini kegiatan dadakan, jadi nggak cuma tahu bulat ya Bapak Ibu ya yang dadakan. Untuk lebih detailnya kita cek saja satu persatu. Yang pertama ada giat pustakawan. Kenapa saya bilang giat pustakawan? Karena bagaimanapun sebagai pustakawan, kita mempunyai tanggung jawab terhadap instansi tempat kita bekerja. Di tempat saya, di Kalimantan Tengah, itu hanya ada 25 orang pustakawan, dan itu pun tersebar di berbagai kabupaten dan perguruan tinggi. Bahkan sebagian dari mereka itu datang dari jalur impasing. Untuk itu rutin diberikan bimbingan teknis kepustakawanan dan pelatihan teknis keperpustakaan. Dan disitulah saya memberikan sedikit kontribusi kemampuan saya, berbagi ilmu yang saya kuasai kepada teman-teman pustakawan dan para pengelola perpustakaan. Di sini saya sedikit berbagi tentang kata-kata spirit, semboyan atau pepatah dari tanah Dayak, Tingang Menteng, Panunjung Tarung, tekad berjuang, mengangkat harkat dan martabat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya ada kerjasama dan sinergi perpustakaan. Kami bekerja sama bersinergi dengan NGO, yayasan, dan juga perorangan dalam pengembangan literasi. Salah satunya kami bekerja sama dengan Yayasan Euroweek Indonesia. Mereka mempunyai program yang berfokus pada peningkatan kemampuan, kreativitas, dan pertukaran budaya. Jadi ada volunteer-volunteer asing juga yang datang memberikan pelatihan pendidikan dan keterampilan, serta menggunakan perpustakaan sebagai ruang berkegiatan. Ada kalimat Gawi Barinjam Marunting Batu Aji, bekerja sama, bergotong royong untuk tujuan mulia, mencapai kejayaan. Selanjutnya ada pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.
Saya yakin Bapak Ibu semua juga di seluruh daerah juga sedang melakukan ini, dan fokus saya adalah di pendampingan dana desa. Alhamdulillah sudah ada 3 desa yang mendapatkan bantuan dana desa. Salah satunya ini ada desa Tambun Raya di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. Mereka mendapatkan 50 juta untuk perbaikan untuk pembangunan gedung dan penambahan koleksi serta kegiatan perpustakaan lainnya. Ada pepatah Habang Kalang Penyang Karuhe Tatau, yang artinya kumpulan himpunan cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dengan semangat yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada komunitas pegiat literasi. Jujur, saya tidak bisa bergerak sendiri, saya harus merangkul teman-teman, orang-orang yang punya potensi yang mampu bersama-sama menggerakkan literasi di Kalimantan Tengah. Dan saya punya teman-teman komunitas pegiat literasi yang punya semangat luar biasa dalam menggiatkan literasi. Di situ saya memotivasi mereka untuk melakukan pendampingan kegiatan-kegiatan perpustakaan, serta mendorong tumbuhnya komunitas pegiat literasi lainnya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan ketika saya turun di komunitas? Alhamdulillah sejak 2015 saya rutin menjadi storyteller untuk anak-anak di komunitas baca tersebut. Ada satu pepatah, membangun karyanak ya sing sasama penyang hingga simpe, membangun kebersamaan antar sesama, hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Kemudian selanjutnya ada program, ini yang saya bilang tadi, semacam program pandemic style lah. Di masa pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sekali kegiatan atau program-program yang perpustakaan yang kami harus beralih ke arah pandemic style. Ini adalah perpustakaan Kalteng online learning. Sebenarnya ini sangat sederhana, seperti halnya webinar-webinar, bentuknya sharing session melalui virtual dan dilakukan terjadwal setiap minggu. Kami mengajak berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan tema atau bahasan diangkat pada hari itu. Dan semua itu gratis Bapak Ibu, tidak ada honor untuk narasumber dan tidak ada biaya untuk peserta yang mengikuti kegiatan. Niat saya, inisiatif dari kegiatan ini cuma satu, yaitu ingin berbagi. Karena penguatan literasi itu memang ada di ranah kita. Saya dan teman-teman mencoba hadir untuk memberikan keseimbangan informasi untuk masyarakat. Alhamdulillah dalam statistik partisipannya bulan September ini bisa dilihat terus meningkat, berarti kami mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ada pepatah, Mamangun Tuntang Mahagalewu, sebenarnya ada lagunya, tapi karena waktunya terbatas tidak mungkin saya nyanyikan, membangun masyarakat untuk terciptanya peradaban yang lebih baik. Kemudian ada lagi program 100 hari 100 resensi buku. Ini adalah program resensi buku oleh 100 relawan baca selama 100 hari melalui konten media sosial. Bentuknya diskusi dan disiarkan live di IG Kalteng Cerdas. Bapak Ibu, kalau mau menonton, saat ini programnya masih berlangsung dan tadi malam adalah hari ke-81, jadi masih ada 19 relawan baca yang akan berbagi cerita tentang buku favoritnya. Saya mengharapkan kegiatan ini bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat, ya, kemudian bisa menambah referensi buku-buku bacaan mereka, menemukan buku yang mereka cintai dan mencintai kebiasaan membaca. Kemudian ada juga program repositori koleksi lokal atau koleksi deposit. Masyarakat seringkali kesulitan karena deposit itu layanannya tertutup, mereka seringkali kesulitan menemukan koleksi yang dibutuhkan. Untuk itu saya berinisiatif, ini bentuknya masih sangat-sangat sederhana Bapak, ini prototipe sangat sederhana yang berbasis web. Fasilitas sementara adalah mencari buku yang terdaftar di database dan menampilkan detailnya. Saya berharap dengan adanya repositori ini bisa lebih mudah untuk pengunjung memilih buku yang diperlukan, karena di sini selain ada informasi buku, saya juga memuat beberapa cover dan halaman-halaman awal dan sinopsis singkat tentang buku-buku lokal tersebut. Namun karena masih sangat sederhana, ke depannya mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi aplikasinya, yang pastinya untuk mempercantik tampilannya, interface-nya agar lebih nyaman dilihat, dan juga untuk meningkatkan pengamanan dan sekuritas aplikasinya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Kalimat terakhir ada Mahaga Adat Basa yang artinya menjaga adat dan budaya lokal. Demikian yang bisa saya sampaikan mengutip kata Mbak Nana, sebuah bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya menjadi bangsa klasteri, mudah diprovokasi dan tanpa imajinasi. Pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian, kalau kata pemerintah kita harus menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita tambah 2M lagi untuk pustakawan. Membangun literasi dan mari membaca. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap sehat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.